lagi di YouTube channel gue Amitachi. Biasanya ada bumpernya tuh guduk gitu ya kan. Hari ini tuh gue pengen ngobrol-ngobrol sama tim gue, namanya Randi. Halo. Randi. Gue kayak podcast ini ya, podcast padahal ini ada visualnya gitu. Cuman memang kesempatan kali ini tuh gue pengen ngobrol aja lebih deket sama tim gue ini, kayak gue pengen tahu sih sebenarnya, nggak terlalu panjang karena curhatan kita hari ini cuman ngobrol-ngobrol doang. Gue pengen tahu nih gimana sih pengalaman lo sebagai barista baru ya kan, tapi kerjanya di studio tato juga. Itu gimana sih, lu jualan kopi apa jualan tato? Kan bingung ya, apalagi masih baru kan. Jadi langsung aja kita tanya ke Randinya. Apa yang ditanya nih? Sambil ya, sebat kali ya? Sambil sebat boleh. Soalnya kan apa ya, di tempat kita ini kan kita juga jualan kopi dan tato ya kan. Jadi pasti kayak gimana sih pengalaman lo, suka dan dukanya gitu, lo kerja di tempat warung kecil kopi, warung tato gitu-gitu kan, itu dua hal yang berbeda kan. Tapi lo harus menjalani itu tuh tiap hari sebenarnya. Lo jualan kopi atau jualan tato, ya kan? Coba tuh gimana tuh? Gue juga awal masuk sini. Kenalin dulu dong, lo kerjanya di mana? Halo, nama gue Muhammad Randi, biasa dipanggil Randi. Gue kerja di Kota Cikofi dan studio Small Talking. Nah, ini studio tato nih, Small Talking itu studio tato. Di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Exactly. Jadi buat kalian yang pengen ngopi dan pengen tato, pengen curhat, boleh langsung menghubungi Randi, iya kan? Menerima jasa curhat sih. Iya, curhat rebahan bungkus. Iya. Kan pusing. Nggak gitu. Ayo kok, coba gimana suka dan dukanya kerja di barista pemula. Gue nggak bilang yang barista gimana banget gitu, soalnya memang di tempat kita juga jualannya kan kopi susu, cuman emang kita fokus banget nih di espresso base-nya gitu. Gimana? Suka dan dukanya sih, gue awalnya Apa gue galak? enggak, itu wajar. Suka dan dukanya sih, sukanya banyak ya, dukanya sedikit sih. Oh iya, oke. Kalau sukanya apa itu? Sukanya dulu, Sukanya bahagianya dulu ya kan? dulu. Bahagia dulu. Satu sih bisa ngopi ya tiap hari. Sampai benar. kembung kita ngopi. Dan ya ini tato gratis. Nah, ini menarik soalnya di konten TikTok gue juga kita bikin gitu loh. Enaknya kerja di studio tato, nggak enaknya apa gitu. Soalnya nih Randi, gue berdosa nggak ya? Soalnya dia baru pertama kali nato tuh semenjak kerja di sini. Terus akhirnya nambah. Terus kayak di beberapa temen dia dan beberapa tato artis yang ada di sini juga gitu loh bikin tatonya. Itu kira-kira pertama kali lo izin ke nyokap lo, gue nggak tahu sih lo minta maaf atau minta izin, kita kan nggak tahu nih. Coba kira-kira pertama kali ini lo bikin tato tuh lo ngomongnya apa? Gue sih pertama bikin tato, gue emang agak ragu nih buat ngomong ke nyokap kan. Gue usaha ngomong pertama, terus nyokap gue bilang gini, ngapain sih nato kayak kurang kerjaan aja. Nah, habis itu gue nggak nyerah dong. Betul. Gue kilik. Gue nggak nyerah dong, karena gue pemberontak gitu. Pemberontak ya, rebel banget anaknya. Asik. Rebel. Terus? Ya, gue izin untuk kedua kalinya, dan itu di rumah saudara gue, jadi banyak saudara gue, jadi kayak nyokap gue nggak enak gitu. Ya udah, akhirnya nyokap gue ngizinin dengan satu syarat, ingat, nggak boleh ada tato yang sampai kelihatan, karena nyokap gue nggak mau gue dilihat sama saudara sama gue keluarga gitu. Gampang ya syaratnya, lo nggak boleh bikin tato kelihatan. Ya udah lo kalau misalkan tato lo di sini, ya udah lo pakai baju panjang. Benar. Gitu kan nambahnya. Gue yakin nanti lo nambah lagi. Sekarang tuh jumlah tato lo berapa? Sekarang sih total 7 ya. Apa? 7. Enak kan kerja di sini, lo Parah. ngebar tapi ada tatonya, free tato, ya kan? Free tato. Itu bonus lah ya kerja di sini. Bonusnya enggak banget ya tato. Bonusnya bukan duit, Tato. Oke, terus kesulitan lo pasti ini kan lo juga ngebar nih, dan kita juga nggak yang terlalu bukan specialty coffee gitu. Itu gimana sih? Lo punya nggak sih kayak
keinginan untuk mempelajari kopi lebih jauh, karena memang kan kalau di sini ya kalau orang datang tuh ya nggak ngomongin kopi, ngomonginnya tato. Pengen sih, gue pengen belajar lebih banyak, cuma ya gue belajar karena nggak di sini doang kan, bisa lewat internet, apalagi sekarang TikTok aja bisa jadi buat bahan pembelajaran gitu. Gue pengen jadi barista terkenal sih kayak di samping gue. Anjir, iya penjilat, lo tau kan ujung-ujungnya pasti tato gratis kalau kayak gitu. Tato ke-8 lah. Tato ya. ke-8. Terus kira-kira nih sekarang selama lo di sini kan tadi lo sukanya tuh kayak tato gratis, lo mungkin bisa dapat teman banyak kan. Di sini macam-macam yang datang ke sini kan orangnya beda-beda tuh. Terus Ya, mungkin berbagai jenis spesies. Berbagai jenis spesies gitu. Ada di sini. Ada di sini. Kalau penasaran langsung aja datang. Kotachi Coffee, Pasar Santa. Betul. Nah, kira-kira itu kan tadi tuh happy terus dari orang tua pun juga kayak approve boleh bikin tato. Umur lo berapa ya? Baru OTW 19 sih. Oh my god, lo tahu dia first tattoo berarti 18 tahun. 18 tahun. Dibolehin sama keluarga, bukan keluarga, dibolehin sama orang tuanya, ya udah jadinya nato gitu kan. Terus kira-kira itu kan happy buat lo di umuran lo itu udah happy banget. Kira-kira dukanya apa? Dukanya sih kalau di umuran sepantaran gue ya, anak-anak sepantaran gue tuh ngeliatnya masih tabu sih kan. Masih tabu, kayak ada aja yang kayak so alim gitu, kayak ngapain sih lu nato, nggak masuk bego tuh air wudhu segala macem. Cuma ya gue fuck off lah ya. Emang lo sholat? Oh iya Terkadang. iya ya oke. Cuma ya my body is my choice. Asik. My body is my choice. Asik. Gue yakin nih tadi Google dulu. Oh iya, satu lagi dukanya. Diputusin. Oh iya. Sama cewek gue. Gara-gara bikin tato. Gara-gara gue bikin tato. Oke, menarik. Ini menarik sih, soalnya memang di sini dia sempat nangis waktu itu. Ternyata diputusin. Gue pikir kan orang kan biasanya diputusin gara-gara apa gitu kan. Ini tuh ternyata gara-gara lo bikin tato. Jadinya jadi duka dong. Lo jadinya nggak kesel kan hanya karena lo kerja di sini terus lo tatoan terus lo diputusin. Gimana tuh? Tapi semakin lama gue mikir ya kalau emang dia nggak bisa nerima gue dengan gue gini adanya, berarti lu juga nggak bisa ngasih yang terbaik buat gue. Asik Gitu. Lo udah ngasih yang terbaik belum? Udah. Dengan gue kerja keras, gue bisa jajanin dia lah dikit-dikit ya kan. Lumayan ya buat ngajak makan gitu kan, ngajak ngopi, ngajak makan. Tapi itu menarik sih, diputusin gara-gara lo bikin tato. Apa? Itu kayak apa ya, kayak sesuatu yang lo pengen bikin tato tapi diputusin sama pacar lo. Itu tuh kan sedih banget. Gue nggak tahu kan, lo juga cukup udah lama kan pacaran sama dia. Nah. Berarti itu dukanya. Kan yang gue tanya duka kerja di sini. Ya itu duka kan? Oh iya, lo berduka kan akhirnya. Oke deh. Walaupun akhirnya ya udah. Mungkin itu yang bisa bikin gue lebih better gitu. Lebih baik, lebih better, lebih baik. Nah kira-kira nih setelah ini lo maunya apa nih? Kan lo udah kerja di sini gitu. Kira-kira apa yang bisa lo ambil? Terus kira-kira kedepannya lo mau kayak gimana? Karena kan di sini lo barista nih, tapi kan ujung-ujungnya kita kan ya semuanya ya bu, jualan tato juga gitu. Kira-kira lo apa nih yang tergambar di kepala lo setelah lo diputusin, lo sekarang menjalani kehidupan sendiri dengan apa, nyari cewek sana sini, yakin gue ya kan? Iya sih pasti. Kira-kira apa? Ya gue kedepannya sih gue bakal fokus ke kopi juga ya. Cuma pasti itu proses kan. Iya betul. Jadi intinya kita tuh mau belajar aja, terus belajar, dan pasti nanti ada suatu waktu kita bakal jadi terkenal atau sukses. Terkenal. Ini anak-anak zaman sekarang ya, setiap gue tanya, lo ngapain jadi barista, pengen terkenal? Heran gue. Ini terkenal. Enggak, gue nggak terkenal. Parah. Siapa yang kenal Amitachi? Banyak anjing, gue cuma dikenal di Pasar Santa doang. Terkenal satu Jaksel. Terus sekarang berarti tujuan lo terkenal ya, bukan bisa bikin kopi ya? Bisa bikin kopi juga. Bikin kopi yang enak. Gue juga pengen masuk
Brewers Indonesia. Brewers Indonesia, keren. Ya semoga kita bisa mewujudkannya ya Randy ya. Amin. Semoga Kotachi bisa ada di kancah nasional. Wah, amin. Tapi ngapain ngebrew apa alkohol? Waduh, kayak ini ya, gue belum minum nih. Iya, coba kita cheers dulu. Oh, belum. Coba cheers dulu. Ini tuh minumannya Kotachi, namanya Mulut Buaya. Ini sengaja minumannya kita bikin untuk, soalnya kan banyak nih keresahan orang yang datang ke sini itu kayak apa ya? Gue banyak dia punya teman yang hobinya flirting gitu ya kan? Ghosting juga. Jadi kita bikin minuman ini namanya Mulut Buaya. Cheers. Mungkin ada lagi yang bisa lo sampaikan? Buat apa? Buat umuran gue, anak-anak seumuran gue Asik. yang pengen jadi barista. Iya. Intinya lu mau belajar aja. Dan satu lagi, Mau ditato? mau ditato, bukan. Oke. Nggak apa-apa, itu pilihan. Pilihan, betul. Ya, intinya lu lupa lagi gue mau apa ya. Pokoknya tentang tato. Kayak nggak selamanya tato itu dipandang jelek sama orang. Mungkin emang masih hal yang tabu di seumuran gue, karena gue nato juga bukan buat gaya-gayaan. Tato gue mining semua. Masa sih? Bener. Bukannya pengen terlihat keren? Nggak terlihat keren. Ini nggak ada kelihatan. Ini doang ngintip. Iya. Yang penting ada meaning ya buat lo. Ya sebenarnya apapun, misalkan lo nato atau lo melakukan sesuatu, yang penting ada impact positif buat lo. Gue nggak tahu, kayak misalkan lo bikin tato nih, kayak bisa buat self reminder kayak apa gitu, momen apa yang bisa mengingat lo untuk lebih grow ke depannya gitu sih. Iya, gue juga, karena gue punya tato kan. Yang artinya itu yang meaningnya itu produktivitas. Produktivitas. Soalnya sering gue marahin kalau nggak produktif, ya kan? Ya, produktivitas tuh bukan kayak bikin menu baru, kayak kita tuh harus self branding. Iya, self branding, jual diri. Ini boleh pasar nggak? Boleh misalkan. Melonte. Cuman maksud gue mungkin lebih ke ini ya. Emang maksudnya semua kan sekarang media sosial gampang diakses. Benar. Kita nggak bilang kita, wah lo self branding biar terkenal, bukan itu sih poinnya. Kalau gue pribadi itu buat, ya gue ada produk nih, jasa, gue jualan tato sama kopi, ya udah gue buat itu sih, lebih ke berjualan. Kalau lo mungkin buat diri lo sendiri, lo bisa membagikan karya lo ke orang lain. Bener. Gitu loh. Karena ya nggak semua orang sebenarnya punya keberuntungan ketika lo bikin sesuatu, lo upload, nggak semua orang suka. Jadi nggak mungkin lo jadi meledak, itu nggak mungkin, itu ada prosesnya. Ya emang gitu netizen soalnya. Ada aja. Kita udah baik nih, udah gimana, ada aja kesalahannya, ada aja yang nggak disuka. Tapi gue self branding lebih buat orang kenal gue sih. Jadi kayak itu kan buat pemasukan juga nggak sih, ya kan? Iya, orang datang ke milenial. Kayak ini baristanya manis sekali, iya, mampir Oke. Lo merasa manis ya? Merasa gue. Ganteng nggak? Merasa manis. Oke. Soalnya kalau ada misalnya gue nih open jasa curhat juga kan. Oke. Jadi kalau bayar, kalau sama dia curhat berbayar soalnya. Kalau cewek gratis. Kalau cewek gratis, kalau cowok berbayar. Biasanya kalau nggak dibawain martabak, ditraktir Amer aja ya, cukup ya. Amer, kawa-kawa gitu. Oke Randy, terima kasih sudah mau mampir di YouTube gue, yang mungkin sebenarnya kita ini tuh kayak apa ya? Kayak gue cuma pengen orang-orang bisa tahu dan mengenal tim gue lebih dekat, apalagi orang-orang yang sering mampir ke Kotachi dan ke studio tato gue. Terima kasih semuanya. Jangan lupa mampir, jajan ya kan? Iya. Bye. Jajan. Bye.